Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kak Yuda akan membahas materi mengenai pembahasan kisi-kisi untuk IPA atau persiapan ujian sekolah besok ya. Jadi semoga apa yang Kak Yuda bahas bisa membantu teman-teman serta adik-adik semuanya. Oke, langsung saja saya screen saja. Ya, sudah bisa dilihat soalnya. Ya, soal nomor 1 itu membahas mengenai volume dari benda tersebut. Nah, bisa dilihat adik-adik semuanya bahwa panjang sisi itu volume dari benda tersebut adalah sisi kali sisi kali sisi, di mana benda ini adalah kubus. Nah, bisa teman-teman lihat jaraknya dari 0, 1, 2, 1, 2, 3. Jadi panjang sisinya sama 3 cm. Biasanya kita rubah ke meter, tapi di sini jawabannya dalam bentuk sentimeter kubik semua. Artinya tinggal dikali 3, dikali 3, dikali 3, maka jawabannya adalah 27 cm kubik. Ya, bisa lihat ya, jawabannya B. Oke, untuk soal selanjutnya adalah mengenai skema dari perubahan wujud atau perubahan zat. Di sini ada beberapa clue yang memungkinkan kita bisa mencari wujud apa yang terdapat pada kotak P, pada kotak Q, dan kotak R. Jadi kita harus tentukan dulu nih unsur zatnya atau unsur wujudnya. Kita bisa memanfaatkan dua clue yang ada, menyublim serta mencair. Ya, proses mencair itu adalah sebuah proses perubahan wujud dari padat ke cair. Seperti kalian nih mau minum es dengan es batu, lama-lama es batu menjadi cair. Ya, atau proses perubahan menyublim. Kalau teman-teman tahu, menyublim itu adalah proses perubahan wujud dari padat ke gas. Nah, kalian bisa tulis dulu, jadi R adalah padat, zat padat, Q adalah zat cair, serta P adalah gas. Maka wujud gas dan proses menguap berturut-turut ditunjukkan oleh nomor wujud gas. Wujud gas itu P ya, dan proses menguap itu dari cair ke gas. Maka angka yang tepat adalah nomor 1. Nah, menguap. Menguap ini lebih mudahnya ketika teman-teman memanaskan air, sedang masak air, untuk membuat Indomie misalkan, atau masak untuk membuat kopi misalkan, itu adalah proses dari cair menuju gas, yaitu proses menguap. Jadi jawabannya nomor 1 ya. Kita lanjutkan proses nomor 3. Ya, di sini adalah kita mengubah atau konversi suhu dari Celsius ke Kelvin. Jadi cukup mudah teman-teman, kalau misalkan kalian mau merubah suhu dari Celsius ke Kelvin, tinggal ditambah 273 derajat. Jadi kita lihat pada titik 40 derajat, lalu ditanya berapa derajat Kelvin. Jadi 40 ditambah 273, maka jawabannya adalah 313 derajat Kelvin. Bagaimana? Cukup mudah kan ya? Oke, kita bahas soal selanjutnya. Nomor 4. Yang ditanya adalah grafik kecepatan terhadap waktu V dan T yang sesuai dengan gerak benda tersebut. Bisa teman-teman lihat di tabel, pada waktu 1 detik jarak yang ditempuh 2 meter, berarti kecepatannya sama dengan jarak dibagi waktu ya. Jadi kecepatannya 2. Lalu di detik kedua kecepatannya waktu tempuh yang menjadi 2, sementara jarak yang ditempuh 8, berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Lihat yang terjadi.
semakin cepat, atau kita mau buktikan lagi sampai benar-benar yakin di detik ketiga. Artinya 18 dibagi 3. Kecepatannya menjadi 6 meter per second. Dan di detik keempat, ya, teman-teman lihat bahwa 32 dibagi 4 jadinya 8. Dan ini menandakan bahwa kecepatannya semakin lama semakin naik pada grafik nomor 1. Grafik nomor 2 itu menunjukkan GLB. Gerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya tetap. Pada grafik nomor 3 bisa kalian lihat teman-teman. Turun, kemudian turun itu artinya diperlambat. Kemudian tetap. Lalu grafik nomor 4 menandakan bahwa kalian akan cepat di awal. Lalu kemudian kecepatannya tetap. Jawaban sesuai grafik di atas adalah nomor 1 tadi ya, sudah dijawab. Berikutnya kita bahas ke soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, jika balok berpindah sejauh 5 meter dengan usaha sebesar 600 joule, maka besar gaya B adalah, jadi rumusnya itu adalah ini mengenai usaha. Jadi usaha atau W sama dengan gaya dikali perpindahan. Jika dituliskan ya, W itu sama dengan usaha, F itu adalah gaya, S adalah perpindahan. Oke. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah menemukan gayanya. Karena biasanya di sini ada tunjukkan dengan arah ya. Bisa teman-teman lihat gayanya yang dicari ya. Jadi kalau gaya itu artinya W, berarti F sama dengan W dibagi S. Nah, kita hitung dulu. Usahanya sebesar 600 dengan perpindahan sejauh 5 meter, berarti 600 dibagi 5 sama dengan 120. Ya, jadi gaya bekerja pada balok ini adalah 120 Newton. Maka bisa teman-teman lihat di sini 70 Newton karena berlawanan arah ya. Jadi yang satu ke kanan dan satu ke kiri itu artinya dikurang. 70 dikurang 20 sama dengan 50 Newton. Lalu ya, langkah terakhir yang kalian kerjakan adalah gaya yang bekerja pada balok 120 Newton dikurangi dengan gaya yang sudah ada pada balok tersebut. Jadi tinggal dikurang 120 dikurang 50, hasilnya adalah 70 Newton. Jawabannya yang D. Oke, demikian pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk materi fisika. Soal selanjutnya akan dibahas pada video berikutnya.